ribuan bakat terbaik telah melalui audisi online. Mulai dari yang keren, lucu, haru, dan luar biasa. Bagaimana aksi mereka selengkapnya? Saksikan di Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri mulai 9 Oktober, hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam hanya di Trans TV. Sabtu Minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingat tetangga kiri kanan juga ya. Mulai hari Sabtu dan Minggu, tanggal 9 dan 10 Oktober jam 6:30 malam. Saksikan audisi juri Indonesia Mencari Bakat 2021 hanya di Trans TV. Indonesia Tunjukkan bakat. Masih bersama Gus Miftah, tapi ada yang mau saya highlight itu buat remaja putri, anak-anak lajang ya. Jangan mau kalau punya pacar itu dia cuma mau menikahi siri, tok. Harus kalian ke KUA gitu ya Gus ya? KUA lah. KUA lah. Iya gayanya cowok itu kan gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Halah, KUA dekat aja kamu gak nyampe-nyampe. Sosokan. Oh, KUA deket aja kok, gimana sih ya itu. Oke, lanjut Q&A yang berikut ya. Kita buka yang pertama, Gus Miftah. Kenapa sih? Oh, ini bukan yang ini. Oh. Apa? Kenapa kok ikut-ikutan balas komennya Aldi Taher? Yang soal apa? Nah kan, bingung kan soal apa? Ganti aja pertanyaannya. Yang jelas itu kalau dia ngaku murid saya, iya. Oh, serius? Iya, coba dibaca di IG-nya. Muridnya Gus Miftah. Muridnya bukan toh? Ya kan ketemu aja belum pernah. Belum pernah, mau ketemu nggak sama Aldi Taher? Untuk apa? Untuk dinyanyiin Gus Miftah. Ada lagunya. Tapi kan dia juga bilang waktu itu, Dad, itu mau podcast tuh kasih panggung sekali-kali. Itu yang minta ke Mas Dedi supaya dia diterima di podcast juga saya. Oh gitu? Iyalah, daripada nyinyir terus kan, nggak enak. Tapi yang jelas, karena Aldi ini lagi belajar agama, ya saya doakan mudah-mudahan belajarnya baik dan paham ilmu agama. Dan kalau pengen jadi ustadz, ya ustadz yang beneran. Masa dia mendeklarasikan presiden poligami, wakilnya Saiful Jamil, cowoknya Gus Miftah. Hubungannya apa dengan saya? Jangan bawa-bawa Gus Miftah. Kan aku cowok setia. Yo. Kan aku punya prinsip. Apa tuh? Lelaki hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wih, setuju. Kenapa saya ngomong seperti itu? Kenapa? Live Jibro. Iya. Duh, dengan banyak cara ya. Caranya dua, Gus. Apa? Dua cara gimana mencintai wanita? Kalau saya gampang kok. Apa? Kita harus paham, perempuan tuh hatinya seperti rekening bank. Ya. Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Diisi. Dua. Dan perempuan tuh suka dengan cowok pendiam. Diam-diam transfer, diam-diam beliin rumah. Jangan cuma ngomong doang. Nanti kamu kok beliin ini, itu ngomong doang. Iya, Diam-diam cewek itu paling nggak suka. Omong kosong, otak kosong, dan dompet yang kosong. Mas. Apaan? Setuju loh, salah. Yang berikut pertanyaannya, Gus, apakah yang mendirikan pesantren itu hanya boleh ulama dan ngerti fikih? Kalau orang biasa aja tapi punya modal buka pesantren itu boleh nggak? Kalau mendirikan pesantrennya boleh. Mendirikannya ya? Mendirikannya. Tapi ketika kegiatan belajar mengajarkan, pasrahkan kepada ahlinya. Karena idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadiri sa'ah. Ketika kamu pasrahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Jangan latah. Kalau saya begini, Venirus punya uang. Kalau bisa, support saja yang punya pesantren. Nah, jangan ikut-ikutan mendirikan pesantren, bahkan dari artis tahu-tahu jadi kiai. Ya kacau lah. Nggak ada ilmunya gimana? Anda boleh belajar agama, Anda boleh senang dengan agama. Tapi jangan kemudian Anda bikin pesantren sendiri dan menjadi guru sendiri. Padahal nggak ada dasar ilmunya. Nah, kalau Anda bikin pesantren, tolong pengelolaannya diberikan kepada ahlinya. Yang kamu lakukan adalah support dananya. Itu baru keren. Jadi kolaborasi. Kolaborasi, sinergi. Berikutnya lanjut. Gus Miftah, boleh nggak sih percaya soal ramalan dan zodiak? Mempercayai ramalan atau apapun tuh hukumnya haram, bahkan syirik. Gitu? Nggak boleh.
nggak boleh. Makanya banyak yang ramal salah, akhirnya diralat sendiri. Oh, saya tahu ini, Mas Jadi hilang. Wah, gitu kan. Mas Jadi begini-begini. Begitu salah ramalan ternyata Mas Jadi sakit, diramal lagi. Sebenarnya saya tahu kenapa Mas Jadi itu sakit, tapi saya nggak perlu ngomong. Saya tahu Mas Jadi itu sakit hanya dari orang terdekatnya. Ini betul-betul fitnah ramalannya. Kenapa? Karena begitu Deddy Corbuzier itu sakit, yang tahu cuma 3 orang, salah satunya saya. Saya aja nggak ngomong, kok nggak ngomong ngember, please deh gitu loh. Makanya haram, nggak Jadi boleh. zodiak juga nggak boleh, Gus. Kan aku bintangnya Scorpio loh. Kalau Aku ramalannya hari ini kayaknya keuangan bagus. oh Scorpio sukanya ngentop, iya umpamanya, Iya, nggak iya. usah lah percaya seperti itu gitu loh. Yang boleh dipercaya itu adalah firasat, firasatnya orang mukmin. Jadi dikatakan Rasulullah, Firasat. itaku firasatal mukmin fa innahu yang dzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin itu melihat dengan cahaya dan nur dari Allah. Firasat itu apa, Firasat itu apa ya? Kayak semacam apa ya? Insting. Instingnya orang mukmin. Orang yang dekat dengan Allah, karena mereka melihat dengan petunjuk langsung dari Allah. Itu boleh. Contoh begini, ini fakta ya. Ya. Di Jawa Timur ada kiai besar namanya Gusmi. Lah Gusmi itu dulu ketika hidup ada tamu. Tamunya dibilang begini, Mas, kaki kamu 2, boleh nggak kalau kaki kamu diminta oleh Allah 1? Dia bilang, ya boleh Gus, toh ini titipan. Begitu pulang dari rumahnya Gusmi, orang ini tabrakan. Tar! Dibawa ke rumah sakit, kakinya nggak bisa disembuhkan, harus diamputasi. Dokternya bilang, Mas sorry ya, kakinya harus diamputasi. Kamu ikhlas? Ikhlas. Kok kamu ikhlas? Iya, tadi Gusmi bilang, boleh nggak kakinya diminta oleh Allah 1? Yang disampaikan oleh Gusmi tadi namanya firasat. Nah, itu bukan ramalan. Tapi karena bahasanya kiai, boleh nggak diminta oleh Allah. Coba kalau bahasa Feni Rose tahu seperti itu. Nanti kaki kamu hilang Enggak, 1. aku nggak ngomong. Aduh, serem. Gus, aku nggak gitu. Tadi firasat, pulang dari sini Feni Rose hamil lagi umpamanya. Aduh, aku nggak tahu ya ini gimana jawabnya. Umpamanya. Nah, kalau yang dulu percaya sekarang enggak, Apanya? Itu namanya tobat. 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 Karena kan Pokoknya pernah- jangan percaya ramalan. Kalau prediksi boleh-boleh saja. Prediksi. Contoh sepak bola hari ini main. prediksi. Ini prediksinya kira-kira skor 2, itu boleh, itu bukan ramalan, prediksi. Dan prediksi itu biasanya ilmiah. Oh, dilihat dari komposisi pemainnya. Dilihat dari bintangnya. iya, Kan iya, begitu. iya, iya. Bintang sepak bolanya siapa itu boleh-boleh saja. Next berikutnya pertanyaan selanjut. Gus Miftah. Suamiku ngelarang aku kerja di bank, katanya riba. Padahal dia sendiri pun lagi pusing nyari kerjaan. Kalau aku nggak kerja, penghasilan dari mana? Aku harus gimana? Oke, kalau saya begini. Begitu saya menikah, saya katakan kepada istri saya, hari ini kita bertukar tulang. Kamu menjadi tulang rusukku dan aku menjadi tulang punggungmu. Wow, itu baru gagah. Gitu. Kalau saya punya prinsip di rumah ya, ini prinsip Ya. saya di rumah. Istri saya nggak boleh bekerja. Jadi mau dikerja dimanapun nggak boleh. Iya, karena cukup dia menjadi tulang rusukku, jangan menjadi tulang punggungku. Tapi bagi cewek yang bekerja, saya silahkan. Karena bagaimanapun suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Duh, males Lah bagaimana banget ya kalau kerja dia- di bank? Nah, kerja di bank ya gimana? Kalau memang kamu bisanya masih kerja di bank, ya sudah kerja di bank saja. Toh hukum bunga bank apakah itu riba atau enggak, itu ada 2 pendapat besar yang mengatakan riba dan tidak. Sementara kamu belum ada pekerjaan lain, suamimu masih nganggur, ya jangan keluar dari bank. Mau makan apa? Maka di wilayah itu kamu harus mengambil posisi, mengambil yang mengatakan bahwa bunga bank itu tidak riba. Itu loh. Kalau riba itu pasti haram, tapi kalau bunga bank itu perdebatan. Kalau kayak ulama Yusuf Al-Qardawi itu jelas mengharamkan bunga bank. Tapi juga ada ulama yang mengatakan boleh-boleh saja kerja di bank. Karena memang ayatnya itu multitafsir. Ada afam mudha'afah, berlipat-lipat. Yang dimaksud berapa kali lipat? Itu ada perdebatan. 100 kali lipat kah? 50 kah? 25 kah? Atau 10 kah? Nah. Maka ada ulama yang masih membolehkan. Ingat ya, kalau riba pasti hukumnya haram. Tapi kalau bunga bank belum tentu riba. Haram. Belum tentu haram. Jadi Gitu. dilihat kondisinya dulu karena memang ada pendapat yang berbeda Ya juga. berbeda. Wong Tapi- kamu nggak kerja, suamimu nggak kerja malah keluar dari bank akhirnya kere. Ya salahmu dewe. Tapi ya sebaiknya ya suaminya lah ya jadi tulang punggung itu tadi. Kita akan kembali lagi, jangan kemana, tetap di Rumpi.